Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Surtianti dengan NIM 223263. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, mahasiswa semester 6. Di video ini, saya akan membahas topik penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu sinkronisasi perencanaan sumber daya manusia dengan strategi organisasi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, coba bayangkan ini deh. Sebuah perusahaan punya strategi yang hebat, ingin go digital, ekspansi, bahkan masuk ke pasar internasional. Tapi ternyata mereka gagal. Kira-kira itu kenapa ya? Ya, jawabannya karena sumber daya manusia mereka belum siap. Dari situ kita bisa lihat betapa pentingnya sinkronisasi antara strategi organisasi dan perencanaan sumber daya manusia. Nah, itu yang akan kita bahas tuntas pada hari ini. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang bertujuan untuk memastikan organisasi punya tenaga kerja yang tepat, baik dari segi jumlah maupun kualitas untuk menjalankan strateginya. Sedangkan strategi organisasi adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis secara menyeluruh, seperti meningkatkan profit, ekspansi pasar, atau inovasi produk. Sinkronisasi berarti keduanya berjalan seiring perencanaan sumber daya manusia yang mendukung arah strategi organisasi. Nah, kenapa penting banget untuk menyinkronkan keduanya? Tanpa sinkronisasi, bisa terjadi mismatch, misalnya organisasi ingin fokus ke digitalisasi, tapi masih kekurangan tenaga kerja di bidang IT. Atau sebaliknya, sudah rekrut banyak sumber daya manusia, tapi belum jelas strategi bisnisnya mau kemana. Ini menyebabkan pemborosan biaya, rendahnya produktivitas, dan lambatnya adaptasi terhadap perubahan pasar. Jadi, sinkronisasi membantu memastikan sumber daya manusia yang dimiliki benar-benar relevan dengan arah bisnis perusahaan. Proses sinkronisasi biasanya dimulai dari menganalisis strategi organisasi. Apa tujuan jangka panjang perusahaan? Apa tantangan yang dihadapi? Setelah itu, HR akan mengidentifikasi kompetensi apa yang dibutuhkan untuk mendukung strategi tersebut. Kemudian, dilakukan peramalan atau forecasting kebutuhan sumber daya manusia, baik dalam jumlah maupun jenis keahlian. Selanjutnya, HR menyusun rencana pengelolaan sumber daya manusia, meliputi rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan. Dan terakhir, dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa perencanaan sumber daya manusia tetap sejalan dengan perubahan strategi. Mari kita lihat Gojek sebagai contoh pertama. Gojek merupakan salah satu startup teknologi terbesar di Indonesia yang telah berkembang pesat menjadi perusahaan multinasional. Namun pertumbuhan ini tentu tidak datang begitu saja. Salah satu strategi besar Gojek adalah melakukan transformasi digital, terutama pasca pandemi COVID-19, yang memaksa hampir semua layanan menjadi berbasis digital. Tantangannya adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengikuti transformasi tersebut. HR Gojek tidak hanya merekrut developer atau programmer baru, tetapi juga membekali karyawan lama dengan pelatihan digital intensif. Bahkan, Gojek membuat program pelatihan internal bernama Gojek The Academy untuk meningkatkan kemampuan teknis dan problem solving. Selain itu, mereka juga menyusun ulang struktur organisasi dan membuka jalur karir baru yang sebelumnya belum ada, seperti posisi product analysis, data science, dan cyber security officer. Semua langkah ini merupakan bentuk sinkronisasi antara strategi digitalisasi dan perencanaan sumber daya manusia. Hasilnya, Gojek mampu tetap relevan di tengah krisis, bahkan meluncurkan fitur-fitur baru seperti GoBed, GoSure, dan Goal Investasi. Artinya, strategi akan berjalan optimal jika sumber daya manusia dipersiapkan secara tepat. Kita beralih ke kasus kedua yang lebih lokal, yaitu sebuah perusahaan tekstil di wilayah Banten. Pada tahun 2022, perusahaan ini memutuskan untuk melakukan ekspansi ke pasar ekspor, khususnya ke Timur Tengah dan Afrika. Strategi bisnisnya berubah dari produksi massal lokal menjadi produksi dengan standar internasional dan permintaan custom. Disinilah muncul tantangan besar di sisi sumber daya manusia. Sebagian besar karyawan mereka telah bekerja selama puluhan tahun terbiasa dengan proses manual dan standar produksi lokal. Untuk menyinkronkan strategi baru ini, pihak HR melakukan analisis kompetensi terlebih dahulu. Dari hasilnya,
Diketahui bahwa banyak karyawan belum memiliki kemampuan bahasa asing, pemahaman standar ISO ekspor, dan penguasaan mesin otomatis. Maka HR menyusun roadmap pelatihan selama 12 bulan, termasuk kelas bahasa Inggris dasar, pengenalan ekspor, hingga penggunaan sistem ERP, Enterprise Resource Planning. Mereka juga membuka rekrutmen terbuka untuk posisi ekspor dan logistik. Dalam 1 tahun, terjadi peningkatan efisiensi dan kualitas produksi hingga 35% dan ekspor ke Dubai serta Arab Saudi berjalan dengan lancar. Ini membuktikan bahwa perencanaan sumber daya manusia yang berintegrasi dengan strategi benar-benar bisa mengubah hasil bisnis secara nyata. Kedua contoh ini baik yang modern seperti Gojek maupun industri tradisional seperti pabrik tekstil menunjukkan bahwa apapun bentuk organisasinya, sinkronisasi antara sumber daya manusia dan strategi adalah kunci keberhasilan. Perencanaan yang tepat memungkinkan organisasi beradaptasi, bersaing, dan bertumbuh dengan cara yang berkelanjutan. Dari kedua contoh kasus yang telah dijelaskan, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa perencanaan sumber daya manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan arah strategis organisasi. Ketika perencanaan sumber daya manusia selaras dengan strategi, maka akan tercipta sinergi yang memperkuat daya saing perusahaan. Misalnya, perusahaan teknologi seperti Gojek tidak hanya menyusun strategi ekspansi ke luar negeri, tapi juga menyiapkan sumber daya manusia dengan mindset global. Ini bukan hanya soal keahlian teknis, tapi juga kesiapan budaya, adaptasi, dan kemampuan komunikasi lintas negara. Begitu pula dengan perusahaan manufaktur di Banten, bukan sekedar merekrut sumber daya manusia baru, tapi mereka juga merancang pelatihan yang terstruktur agar pekerja lama tidak tertinggal. Artinya sinkronisasi bukan tentang mengganti sumber daya lama dengan yang baru, tapi bagaimana menyiapkan semua lapisan sumber daya manusia agar mampu menyatu dengan arah baru organisasi. Ini menunjukkan bahwa strategi dan sumber daya manusia adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Meskipun terdengar ideal, dalam praktiknya sinkronisasi ini menghadapi banyak tantangan. Tantangan pertama adalah perubahan strategi yang berlalu cepat, terutama pada perusahaan startup. Hari ini ingin ekspansi, besok ingin merger, minggu depan ingin pivot. HR sering sekali tidak mendapatkan cukup waktu untuk menyusun perencanaan sumber daya manusia yang matang. Tantangan keduanya adalah keterbatasan sumber daya, baik itu anggaran pelatihan, kapasitas rekrutmen, atau waktu untuk pengembangan kompetensi. Banyak organisasi masih terlihat perencanaan sumber daya manusia sebagai biaya, bukan investasi. Ketiga, adanya gap keterampilan antara sumber daya manusia yang ada dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Misalnya, saat perusahaan ingin masuk ke ranah AI atau Big Data, tapi mayoritas karyawannya belum punya dasar digital sama sekali. Lalu yang keempat, kurangnya komunikasi lintas departemen. HR bisa saja menyusun rencana pelatihan, tapi jika tidak tahu arah strategi perusahaan, maka pelatihannya bisa melenceng jauh. Tantangan kelima yang tidak kalah penting adalah budaya organisasi. Budaya kerja yang menolak perubahan akan membuat proses sinkronisasi ini berat dan lambat. Bayangkan jika karyawan senior merasa bahwa strategi baru hanya akan menambah beban dan tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat. Ini akan memicu resistensi dan memperburuk kinerja. Maka dari itu, menyelaraskan sumber daya manusia dan strategi bukan hanya soal prosedur, tapi juga tentang membangun budaya kolaboratif dan komunikasi terbuka. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi, berikut beberapa rekomendasi strategis yang bisa dilakukan organisasi. Pertama, libatkan HR sejak awal dalam penyusunan strategi organisasi. HR bukan hanya pelaksana administratif, tapi mitra strategis yang paham kapasitas dan potensi tenaga kerja. Dengan pelibatan sejak awal, HR bisa lebih siap dalam merancang kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan arah bisnis. Kedua, gunakan data dan teknologi HR analistik dengan memetakan tren kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Dengan data, HR bisa melihat keterampilan mana yang akan langka, posisi mana yang butuh regenerasi, dan bagaimana tren demografi karyawan ke depan. Ketiga, kembangkan program pelatihan berkelanjutan yang bukan hanya fokus pada hard skill, tapi juga soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kolaborasi. Keempat, ciptakan budaya belajar atau learning culture, di mana setiap karyawan merasa memiliki tanggung jawab untuk terus berkembang sesuai arah organisasi. Kelima, tetapkan sistem reward dan insentif
yang sesuai dengan kontribusi karyawan terhadap strategi perusahaan. Misalnya, karyawan yang berhasil memimpin tim dalam proyek strategis harus mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang sepadan. Keenam, buat jalur karir yang jelas dan fleksibel, sehingga karyawan bisa melihat bahwa kontribusinya terhadap strategi perusahaan akan membawa mereka ke posisi yang lebih baik. Dan yang tak kalah penting, lakukan evaluasi rutin terhadap kesesuaian sumber daya manusia dan strategi, agar organisasi tidak terjebak dalam asumsi bahwa perencanaan awal sudah cukup. Ingat, strategi bisa berubah, begitu juga sumber daya manusia. Maka keduanya harus terus saling menyesuaikan. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sinkronisasi antara perencanaan sumber daya manusia dan strategi organisasi adalah fondasi dari keberhasilan jangka panjang. Tanpa perencanaan sumber daya manusia yang tepat, strategi organisasi hanya akan menjadi teori. Sebaliknya, jika sumber daya manusia terus dikembangkan tanpa arah strategi yang jelas, maka akan banyak potensi yang terbuang. Sinkronisasi ini tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus dirancang, dibangun, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Dibutuhkan komunikasi antar unit kerja, keterbukaan terhadap perubahan, serta kepemimpinan yang mau mendengarkan aspirasi dari semua pihak. Ke depan, tantangan organisasi akan semakin kompleks, baik dari sisi teknologi, globalisasi, maupun generasi tenaga kerja yang berbeda-beda. Oleh karena itu, organisasi yang mampu menyelaraskan sumber daya manusia dengan strateginya akan lebih siap menghadapi masa depan dan lebih unggul dalam persaingan. Secara pribadi, saya merasa topik ini membuka pandangan baru tentang betapa pentingnya peran perencanaan sumber daya manusia dalam kesuksesan bisnis. Seringkali kita berpikir bahwa strategi adalah urusan CEO atau manajemen puncak, dan sumber daya manusia hanya urusan personalia. Tapi ternyata, kedua hal ini saling mengikat dan menentukan arah organisasi secara keseluruhan. Setelah memahami materi ini, saya jadi sadar bahwa bekerja di bidang HR bukan hanya soal absensi, gaji, atau pelatihan, tapi bagaimana membangun organisasi dari pondasinya, yaitu manusianya. Semoga teman-teman yang menonton video ini juga mendapatkan wawasan baru, dan siapa tahu bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi bagian dari tim HR strategis di masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.